Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnia, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Adapun tujuan saya membuat video adalah untuk memenuhi tugas final manajemen perubahan. Dosen pengampu adalah Ibu Masniar, SPD, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan berbagai materi. Yang pertama itu tentang makalah saya, yang kedua PowerPoint, dan yang ketiga skema, keempat resume. Baiklah, saya akan menjelaskan makalah saya, yaitu implementasi pengembangan organisasi. Yang pertama, masalah dalam pengembangan organisasi. Seringkali dalam organisasi yang sudah mapan atau bisa dikatakan sebuah program kerja yang sudah bagus, tetapi ketika tidak ada koordinasi maka itu akan menyebabkan kesalahpahaman. Tentunya akan menyebabkan kacaunya terlaksananya sebuah program. Yang kedua itu teknik dalam pengembangan organisasi. Teknik dalam pengembangan organisasi ada 7. Pertama, sensitivity training. Yang kedua, team building. Yang ketiga, survey feedback. Dan yang keempat, transitional analysis. Yang kelima, intergroup activities. Yang keenam, proses consultation. Ketujuh itu adalah fact making. Selanjutnya kita masuk ke nomor 3, yaitu tahap dalam pengembangan organisasi. Tahap dalam pengembangan organisasi itu ada 4. Yang pertama, tahap pengamatan sistem manajemen atau tahap pengumpulan data. Yang kedua, tahap diagnosis dan umpan balik. Yang ketiga, tahap pembaruan dalam organisasi. Dan yang keempat, tahap implementasi pembaruan. Selanjutnya kita membahas tentang implementasi pengembangan organisasi dalam PowerPoint. Yaitu yang pertama, penanganan permasalahan dalam sebuah organisasi, yaitu ada 4. Yang pertama, introspeksi diri. Yang kedua, mengevaluasi pihak yang terlibat. Dan yang ketiga, identifikasi sumber masalah. Yang keempat, mengetahui pilihan penyelesaian atau penanganan konflik yang ada dan memilih yang tepat. Selanjutnya, tujuan pengembangan organisasi, yaitu ada 4 juga. Yang pertama, menciptakan keharmonisan hubungan kerja antara pimpinan. Yang kedua, menciptakan kemampuan memecahkan persoalan organisasi. Yang ketiga, menciptakan keterbukaan dalam berkomunikasi. Dan yang keempat, merupakan semangat kerja para anggota organisasi dan kemampuan pengendalian diri. Selanjutnya yang ketiga, yaitu teknik pengembangan organisasi menurut Kurt Wellem. Itu yang pertama, keadaan di mana orang siap sedia untuk mempelajari dan mengubah perilaku Anda. Yang kedua, seorang memulai melakukan percobaan dengan perilaku baru. Dan yang ketiga, setelah seseorang melakukan percobaan dengan perilaku barunya selama masa cengeng, di mana hal itu telah menjadi bagian dari ciri orang tersebut. Selanjutnya kita membahas tentang skema saya, yaitu yang pertama, model pendekatan dalam perubahan, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, pendekatan behavioral. Yang kedua, pendekatan kognitif. Dan yang ketiga, pendekatan psikodinamis. Dan yang keempat, kepribadian dan perubahan. Selanjutnya kita membahas bagian 2, yaitu menganalisis langkah dalam proses manajemen, yaitu ada 5. Yang pertama, identifikasi peluang. Yang kedua, memperkuat koalisi. Yang ketiga, menciptakan visi dan misi. Yang keempat, memberdayakan sumber daya manusia yang tepat. Dan yang kelima, evaluasi kerja. Selanjutnya kita membahas pertemuan 9 sampai 14, yaitu pertemuan 9 itu menguraikan proses diagnosis perubahan. Yang pertama itu mekanisme organisasi. Mekanisme organisasi terbagi atas 3. Yang pertama itu mekanisme kerja yang sudah disepakati. Yang kedua, mekanisme kerja. Dan yang ketiga, dalam keadaan tertentu bisa saja terjadi penyimpanan terhadap mekanisme kerja yang ditetapkan. Selanjutnya nomor 2, tekanan lingkungan dan perubahan organisasi. Perubahan organisasi suatu keadaan di mana perusahaan melakukan upaya agar dapat mengembangkan perusahaan. Selanjutnya nomor 3, model dan pendekatan perubahan organisasi, yaitu ada 4. Yang pertama, model perubahan Lewis. Yang kedua, model perubahan
Passmore. Yang ketiga, model perubahan Kuitner dan Klinik. Yang keempat, model untuk mengelola perubahan organisasi. Selanjutnya, pertemuan 10, yaitu mengidentifikasi penyebab kegagalan dalam perubahan. Yang pertama, kepentingan pribadi. Yang kedua, kurangnya pemahaman dan kepercayaan. Dan yang ketiga, ketidakpastian. Yang keempat, penilaian dan tujuan yang berbeda. Selanjutnya, kita menjelaskan pertemuan 11, yaitu mengidentifikasi strategi dalam menghadapi penolakan terhadap perubahan. Yang pertama, komunikasi edukasi, yaitu digunakan ketika informasi yang pasti mengenai perubahan. Yang kedua, partisipasi, yaitu pengambilan bagian atau pengikut-sertaan. Yang ketiga, negosiasi. Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Selanjutnya, paksaan. Paksaan adalah praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan dengan menggunakan ancaman-ancaman. Yang kelima, dukungan manajemen puncak, yaitu dukungan manajemen puncak sangat penting dalam implementasi suatu sistem, terutama dalam situasi inovasi dikarenakan adanya kekuasaan manajer terkait sumber daya yang diperlukan tujuan. Selanjutnya, pertemuan 12, yaitu menganalisis cara mempertahankan perubahan. Yang pertama itu analisis SWOT, yaitu mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama Anda. Yang kedua, analisis tumpang bidang, yaitu analisis tumpang bidang berasal dari karya Kurt Lewin yang menyatakan bahwa perubahan merupakan hasil dari kompetisi antara kekuatan penggerak dan kekuatan penahan. Selanjutnya kita masuk di pertemuan 13, yaitu visi dan perubahan. Yang pertama, atribut-atribut visi, yaitu komponen kognitif. Yang kedua, komponen efektif. Selanjutnya, proses munculnya visi. Proses munculnya visi yaitu pendekatan intuitif. Yang kedua, pendekatan analitik. Yang ketiga, pendekatan perbandingan. Selanjutnya, keterkaitan visi dan perubahan. Visi dapat membantu perubahan dalam mempertinggi capaian organisasi, memudahkan perubahan organisasi, perencanaan strategi yang serasi. Selanjutnya, pertemuan 14, yaitu strategi mengubah komunikasi. Yang pertama itu proses komunikasi. Proses komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya. Yang kedua, strategi mengubah komunikasi, yaitu yang pertama, mempengaruhi khalayak dengan jalan mengulang-ulang pesan kepada khalayak. Yang kedua, memahami dan meneliti pengaruh kelompok individu dan khalayak. Yang ketiga, suatu bentuk isi pesan. Yang keempat, mempengaruhi dengan jalan membujuk. Dan yang kelima, usaha mempengaruhi khalayak dari suatu pernyataan umum yang dilontarkan. Dan yang terakhir, mempengaruhi khalayak dengan jalan memaksa. Selanjutnya nomor 3, media komunikasi. Media komunikasi adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Sekian dari penjelasan saya tentang materi tersebut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.